Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok PBL Pajak. Di video kali ini kami akan membahas tentang tata cara pengisian formulir SPT tahunan orang pribadi 1770. Selamat menyaksikan. Tahap pertama yaitu pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama kita mengisi tahun perolehan yaitu 2021. Lalu masa perolehan penghasilan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu kita mengisi nomor bukti potongan yaitu 12 2021 000001. Lalu kita mengisi NPWP pemotong dari studi kasus 5, yaitu 06743532770100. Nama pemotong Sri Astuti. Bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. 1. NPWP 071234569015000. Paspor 31712345678001. Nama Hakim, alamat Jalan Pipit, jenis kelamin laki-laki, status jumlah tanggungan atau keluarga untuk PTKP K2, nama jabatan direktur, karyawan asing tidak ada, kode negara domisili +62. Bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto 1. Gaji atau pensiun atau THT atau JHT sebesar 56 juta berasal dari studi kasus 5, yaitu gaji Pak Hakim. Dan nomor 2, tunjangan atau PPh itu tidak ada. Nomor 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sebesar 1.680.000 berasal dari studi kasus 5. Lanjut ke bagian nomor 8. Jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7 yaitu 57.680.000. Pengurangan nomor 9, biaya jabatan atau biaya pensiun berasal dari 5% dikali jumlah penghasilan bruto, hasilnya 2.884.000. Nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 1.220.000 berasal dari JKK dan JKM. Nomor 11, jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10 sebesar 4.104.000. Penghitungan PPh pasal 21. 12, jumlah penghasilan neto 8 dikurang 11 yaitu sebesar 53.576.000. 13, penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada. 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan sebesar 642.912.000 berasal dari jumlah penghasilan neto dikali 12 bulan. 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 67.500.000 berasal dari 54 juta ditambah dengan 4.500 ditambah 4.500 dikali 2. Nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 14 dikurang 15 sebesar 575.412.000. 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 105.603.000. 19, PPh pasal 21 terutang sebesar 105.503.000. 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 105.603.000. Bagian C, identitas pemotong. 1. NPWP 067435327701000. Nama Sri Astuti. Tanggal dan tanda tangan 31 Desember 2021 atas nama Sri Astuti.
Selanjutnya, lampiran 1 halaman 2. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Tahun pajak 2021. Masa perolehan dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Dengan NPWP 071345690015 dengan nama wajib pajak Hakim. Lanjut ke bagian yang B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Berhubung di bagian B kosong, lanjut ke bagian yang C. Di bagian yang C itu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bagian yang C dapat dilihat di nomor 1, nama dan NPWP pemberi kerja. Atas nama Sri Astuti 06743532770100. Lanjut ke penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu sebesar 57.680.000 diambil dari bukti potong. 57.680.000 dikalikan dengan 12 bulan karena ini menghitung SPT tahunan. Lanjut ke pengurangan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu sebesar 4.104.000 dikalikan dengan 12. Itu diambil dari bukti potong juga. Lanjut ke pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Penghasilan bruto biaya diambil dari bukti potong sebesar 4.104.000 dikalikan dengan 12 bulan. Itu sebesar 49.248.000. Lanjut ke penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan penghasilan bruto atau biaya sebesar 642.912.000. Untuk jumlah bagian yang C tinggal dipindahkan dari penghasilan neto sebesar 642.912.000. Lanjut bagian yang D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bagian yang D dapat dilihat di nomor 5, itu keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ke jumlah neto. Jumlah neto itu 210 juta dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 2.520 juta. Untuk jumlah bagian yang D itu tinggal dipindahkan saja dari jumlah penghasilan neto sebesar 2.520 juta. Selanjutnya, kita akan mengisi formulir 1770 halaman 2 tentang daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama, kita isi dulu tahun pajaknya. Yang kedua, isi NPWP wajib pajak 07123456901500. Selanjutnya, nama wajib pajak atas nama hakim. Selanjutnya, isi bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Atas nama Ibu Sri Astuti, dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak 06-537-701.000. Bukti pemotongan pemungutan dengan nomor 1/2021/00001 dengan tanggal 31 Desember 2021. Jenis pajak atau PPh pasal 21 dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp105.003.000 berasal dari bukti potong bagian B nomor 20. Selanjutnya kita masuk ke formulir 1770 lampiran ketiga. Di sini dengan tahun pajak 2021 dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada NPWP dan nama wajib pajak. NPWP-nya yaitu 07 123 456
9015000 dengan nama wajib pajak adalah Pak Hakim. Kita masuk ke bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Kita masuk ke nomor 14, yaitu dividen. Dari studi kasus kita bisa ambil dividennya sebesar 50 juta. Dengan PPh terhutang yaitu 5 juta, karena kita kali 50 juta dikali 10% dengan hasil 5 juta. Jumlah bagian A yaitu 5 juta. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita masuk ke nomor 2 yaitu warisan. Bisa kita ambil dari studi kasus. Warisan sebesar 1.500.000.000. Dengan jumlah bagian B yaitu 1.500.000.000. Selanjutnya kita akan mengisi formulir SPT tahunan 1770 lampiran 4 wajib pajak orang pribadi. Yang pertama itu kita lihat tahun pajaknya kita sesuaikan yaitu tahun 2021. Kemudian tahun dan bulannya itu mulai dari Januari hingga Desember. Tahunnya 2021 juga. Kemudian kita isi nama wajib pajak serta NPWP-nya. Nama wajib pajaknya itu sudah tertera atas nama Bapak Hakim dengan NPWP 071245690015. Kemudian kita lanjut bagian A, harta pada akhir tahun. Kita bisa lihat di studi kasusnya itu sudah tertera juga nama hartanya, tanah atau bangunan untuk usaha dengan kode harta 62, tahun perolehannya 2015 dengan harga perolehan 3 miliar. Keterangannya itu untuk tempat usaha. Selanjutnya ada tanah atau bangunan untuk tempat tinggal, kode hartanya 061 dengan tahun perolehan 2010. Harga perolehannya itu 5 miliar, diambil dari studi kasus juga. Keterangannya untuk rumah tempat tinggal. Selanjutnya nama harta ada mobil dengan kode harta 43, tahun perolehannya itu 2013 dengan harga perolehannya 1 miliar. Keterangannya itu untuk mobil keluarga. Selanjutnya ada motor pertama itu kode hartanya 42, tahun perolehannya 2020 dengan harga perolehan 60 juta. Keterangannya itu motor untuk pribadi. Selanjutnya motor kedua kode hartanya masih sama 42, tahun perolehannya 2018 dengan harga perolehan 40 juta. Keterangannya motor untuk istri. Kemudian kita jumlahkan, didapat jumlah pada bagian A sebesar 9.100.000.000. Selanjutnya kita lanjut pada bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nama pemberi pinjamannya ada dari Bank BCA dengan kode utang 101. Alamat pemberi pinjamannya itu di Jakarta, tahun peminjaman 2019 sebesar 500 juta. Kemudian jumlah bagian B itu 500 juta. Kita lanjut ke bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Nama anggota keluarga yang pertama ada Andida Sukmawati dengan NIK 317123456782. Hubungan keluarganya itu istri, kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga. Selanjutnya anak pertama yaitu Safina Andriana dengan NIK 317123456783. Hubungan keluarganya yaitu anak kandung dengan pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya ada anak kedua, Amelia Ayu Kamila dengan NIK 317123456784. Hubungan keluarganya anak kandung dan pekerjaannya pelajar. Selanjutnya kita isi formulir 1770 induk. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama kita isi tahun pajak, yaitu tahun 2021, masa perolehan bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita isi identitas. Yang pertama ada NPWP, yaitu 071245690015.000. Yang kedua ada nama wajib pajak, yaitu Hakim. Yang ketiga ada jenis usaha atau pekerjaan bebas, yaitu direktur.
dan KLU-nya 96034. Yang keempat, ada nomor telepon atau faksimili 0867 3456 7321. Untuk status kewajiban perpajakan suami istri, di sini ada beberapa pilihan. Kalau yang bayar pajak cuma suami atau istri, maka yang disilang bagian kakak. HB adalah suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. PH adalah dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Sedangkan MT dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Kita lanjut pada poin A, yaitu penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas tidak ada. Poin kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan diisi dari formulir 1770 halaman 2, jumlah bagian C kolom 5. Jumlahnya adalah 642.912.000. Yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi dari formulir 1771 halaman 2 jumlah bagian D kolom 3 yang berjumlah 2.520.000.000. Poin 4, penghasilan neto luar negeri. Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari lampiran tersendiri, dilihat petunjuk pengisian. Tidak ada. Poin 5, jumlah penghasilan neto, poin 1 tambah poin 2, ditambah poin 3, ditambah poin 4. Totalnya 3.162.912.000. Yang keenam, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak ada. Poin ketujuh, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Dari poin 6 dikurangi dari poin 5 dikurangi poin 6. Hasilnya 3.162.912.000. Kita masuk ke bagian B, penghasilan kena pajak. Poin 8, ada kompensasi kerugian? Tidak ada. Poin 9, jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, yaitu poin 7 dikurangi poin 8. Hasilnya 3.162.912.000. Poin 10, penghasilan tidak kena pajak, yaitu kawin 2 tanggungan. Dari wajib pajak 54 juta, ditambah kawin 4.500.000, ditambah tanggungan 2, 4.500.000 dikali 2. Hasilnya 67.500.000. Poin 11, penghasilan kena pajak. Dari poin 9 dikurangi poin 10. Hasilnya 3.095.412.000. Yang ketiga, ada poin C, PPh terutang. Poin 12, PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan kali angka 11. Tidak ada. Poin 13, pengembalian atau pengurangan pajak penghasilan pasal 24 yang telah dikreditkan. Tidak ada. Poin 14, jumlah pajak penghasilan terutang 12 tambah 13 tidak ada. Poin D, kredit pajak. Poin 15, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar.
atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Diisi dari formulir 1772, jumlah bagian A kolom 7. Hasilnya 105.603.000. 16. Kita silang bagian A, PPh yang harus dibayar sendiri. Hasilnya 105.603.000. Poin 17, PPh yang dibayar sendiri tidak ada. Poin 18, jumlah kredit pajak tidak ada. Poin 19, PPh yang kurang dibayar, PPh pasal 29, kita isi 105.603.000. Lanjut ke poin F. Angsuran pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak berikutnya tidak ada. Poin G, lampiran, tidak ada. Dan yang terakhir kita isi pernyataan. Kita silang bagian wajib pajak dengan tanggal 31 Desember 2021. Nama lengkap Hakim dan NPWP 07123456901500 dan ditandatangani oleh Hakim.